Ada video menarik teman-teman, kita lihat dulu dari Fuad Sasmita ini soal gagal bayar. FYP ku tuh akhir-akhir ini banyak bermunculan tips galbay alias gagal bayar, dan banyak yang dukung. Astagfirullahaladzim. Ini biasanya tipe orang-orang yang punya hutang. Kalau ditagih itu lebih galak daripada yang nagih. Kalian jangan ikut-ikutan galbay. Selain gak amanah, galbay juga berisiko. Bisa bikin denda atau bunga pinjaman kalian semakin besar kayak utang negara. Dan juga bisa bikin slip OJK kalian jelek. Terus kalau ngajuin pinjaman lagi udah nggak bisa. Dan jangan sampai kalian kejebak dengan jasa galbay yang berseliweran di TikTok. Bisa jadi itu penipuan. Kalian nanti malah dimintain bayaran, terus disuruh ngasih data pribadi. Ini yang aku bingung. Kok ada orang sengaja nggak bayar hutang? Yang namanya hutang itu harus dibayar. Entah itu ngutang ke teman, keluarga, pinjaman online, itu harus dibayar. Ini kok malah bilang insya Allah aman kalau pakai galbay, alias gagal bayar hutang. Pokoknya kalian jangan sampai galbay. Kalian pasti rugi banyak. Ya udah, itu aja pesan saya. Jangan galbay. Jadilah peminjam yang bijak dan amanah. Baik, sementara orang ini dia bermodalkan website, bermodalkan informasi dari edaran rilis, kemudian seenaknya menyimpulkan sebrutal itu kampanye gagal bayar karena sudah diasuransikan, jadi aman, gak usah, biar hangus saja. Oke, menarik dua orang ini ya. Yang pertama influencer, yang kedua ini content creator ya. Yang pertama ingin saya bahas begini. Ini tesis sama antitesis lah istilahnya begini. Mungkin bisa jadi si Fuad Sasmita ini adalah perwakilan dari pemerintah secara normatif memberikan edukasi kepada kalian bahwa kalau berhutang itu bayar. Karena kalau tidak dibayar maka resikonya slip OJK, kemudian dianggap tidak amanah, tidak aman karena ditagih terus, kemudian juga nanti apa namanya tadi denda membengkak dan seterusnya begitu. Sementara yang satu ini sudah galbay aman, nggak ada pidana kok dalam galbay, dan kalian tenang aja, udah dilunasi asuransi. Kira-kira kalian mau ikut yang mana? Ikut yang Fuad Sasmita atau ikut yang ini? Nah, dua pertanyaan ini pertanyaannya yang salah. Baik, saya akan membahas ini dan tentu saya pakai mic lebih ini aja biar kalian paham. Gini, pertama begini, untuk Mas Fuad Sasmita bukan sengaja galbay. Nah, ini saya tekankan. Tapi situasinya yang membuat gagal bayar. Apa yang membuat orang itu harus gagal bayar saat dia terjerat oleh pinjaman online? Yang pertama, di saat dia sudah masuk ke perangkap yang namanya bayar hutang dengan hutang. Artinya sudah terjebak dengan lingkaran hutang yang nggak selesai. Jadi pendapatan nggak ada, yang ada hutang. Akhirnya hutang buat bayar hutang. Nah, disitulah kemudian dia satu-satunya cara hanya diam dan tidak melakukan apapun, hanya bisa mencatat hutang-hutangnya dan pasrah resiko yang terjadi. Karena memang gagal bayar itu sebuah resiko. Dan itu bukan moral hazard gitu. Sementara yang kedua ini ajakan kampanye yang berpotensi pada moral hazard. Yang ini yang kemudian dibahas terus oleh pihak perusahaan asuransi maupun pihak dari peer-to-peer lending atau industri fintech. Nah, yang pertama saya jelaskan. Yang kedua soal Mas ini ya, saya kadang bukan saya takut menjelaskan namanya, tapi kadang netizen ini belum selesai nonton sudah komentarnya sudah aneh-aneh, seolah-olah saya berpihak pada pemerintah, seolah-olah saya berpihak pada apa namanya fintech ataupun pinjol atau pindar saat ini ya. Begini, saya tidak berpihak kepada siapapun, tapi saya berpihak pada Anda.
Ya, saya berpihak pada bagaimana mengedukasi Anda supaya bisa selesai dengan aman soal hutang. Begitu, kira-kira begitu. Nah, saya jelaskan begini. Kampanye gagal bayar entah dengan alasan riba, ya. Kemudian dengan yang kedua adalah alasan udah dilunasi oleh asuransi. Ini masuk kategori moral hazard. Anda bisa googling kalau nggak tahu apa sih moral hazard. Moral hazard perilaku tidak jujur yang kemudian melakukan tindakan yang merugikan. Misal begini, Anda dalam perbankan ya, misalnya Anda ingin berhutang kepada sebuah perbankan, jaminannya 50 juta di-up dengan cara macam-macam jadi 100 juta. Nah, itu namanya termasuk perilaku moral hazard. Dalam asuransi pun begitu. Misalnya pada proses teknis pencairan orang ini asuransi jiwa misalnya sebenarnya nggak mati tapi tiba-tiba dianggap laporan mati, itu juga masuk ke moral hazard. Nah, jadi dua-dua ini, yang pertama normatif, oke, seperti itu tidak salah ya. Tidak salah, tapi jangan menyalahkan kepada orang yang gagal bayar pada kondisi dan situasinya. Sebenarnya yang kedua ini adalah berpotensi pada moral hazard, yang kemudian di awal sudah niat tidak bayar. Nah, jadi niatnya mungkin baik, tujuannya supaya tidak ada pinjol di Indonesia, tapi tindakannya pidana. Nah, ini yang kurang tepat gitu loh. Sehingga menurut saya yang paling pas adalah ketika kita gagal bayar, maka lihatlah keadaan dan situasinya. Kemudian lihatlah juga apakah rugi Anda ketika Anda gagal bayar atau tidak. Nah, itu yang tahu cuma Anda sendiri. Dan saya jelaskan itu di grup-grup yang saya bangun. Jadi saya bahkan juga memerangi joki-joki itu. Joki-joki yang kemudian memanfaatkan situasi itu seolah-olah dia bisa hapus data, seolah-olah dia bisa menyelesaikan masalah. Padahal dia sejatinya dia ngambil uang Anda dengan cara memanfaatkan data Anda. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan soal asuransi sedikit saja, gambarannya sedikit saja, tapi saya akan bahas lebih detail lagi di video khusus tentang asuransi pinjol. Dan ini memang belum saya bahas secara penuh, tapi saya coba berikan sedikit saja supaya kalian paham dan nggak terbius oleh asuransi-asuransi seperti itu ya. Begini, asuransi itu jenis untuk fintech ya, memang asuransi untuk P2P lending atau asuransi yang dibuat oleh perusahaan asuransi untuk mencegah, memitigasi adanya resiko gagal bayar. Nah, si asuransi ini ya tentu punya nasabah semua perusahaan fintech. Tapi si asuransi ini tidak semua perusahaan fintech itu diterima ya. Karena si asuransi juga akan menilai sejauh mana resiko kalau saya menjadi funding atau underwriting dari sebuah perusahaan fintech. Jadi tidak semua pinjol atau pindar itu diterima oleh asuransi secara perusahaan. Belum saya bicara mekanisme. Secara aturan memang bukan diwajibkan, memang judul berita-berita itu diwajibkan pinjol asuransi. Enggak gitu faktanya. Itu punya hak untuk tidak menerima. Ya, tidak semua pinjol itu punya asuransi. Dan di dalam asuransi itu ada batas maksimal. Hitungannya ada. Jadi yang bayar premi asuransi itu si lender, bukan si pinjol. Jadi ini pinjol nih ya, atau pindar. Ini kan platform. Kemudian dia dapat pendana namanya lender, baik perorangan maupun yang lembaga. Nah, perorangan dan yang lembaga ini kan dia pengen aman uang yang dia investasikan. Maka dia cari pinjol yang punya asuransi. Nah, yang bayar asuransi isi lender ini, preminya ini. Gitu. Selama tidak merugikan terhadap manfaat atau bunga, dia hitung semua. Nilai bunga yang dia dapatkan kemudian dengan nilai premi asuransi berapa itu dihitung semua. Dan itu ada aturannya gitu. Dan sifatnya asuransi itu silent approachment. Silent approachment maksudnya tersembunyi. Karena apa? Kalau itu dikampanyekan, dikabarkan semua, maka si nasabah tadi itu maka akan memiliki potensi seperti yang dipahami oleh si Ergal Bayi ini. Yang menurut saya sering kali melompat-lompat kesimpulannya, yang
Tetapi nggak jadi masalah, mungkin itu bagian dia untuk edukasi supaya kalian tidak sampai melakukan tindakan bunuh diri, tindakan segala macam. Tapi saya nggak menyalahkan, tapi saya ingin meluruskan gitu loh, maksudnya gitu. Supaya nggak segera salah paham semua yang kamu udah pasti di asuransi, nggak gitu pemahamannya gitu lah. Jadi semuanya ada mekanisme dan sifatnya seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi moral hazard maka dibuatlah sistem POJK itu ya, POJK 2023 itu. Nah, sebenarnya ngomong asuransi pinjol atau asuransi daring itu memang sudah lama, dan itu memang bagian dari bagaimana caranya perusahaan itu meminimal resiko. Makanya di bank itu kan ada dua pisau nih. Yang pisau pertama namanya sales, atau bagaimana dia terus menjual ya. Singkatannya itu dulu SAM istilahnya kan. Nah, yang kedua ini risk management. Jadi tim resiko sama tim yang cari uang itu. Karena pinjaman itu sudah jadi industri ya. Bahwa dalam syariah itu bunga, iya itu bunga. Bahwa Anda tidak sepakat, jangan pinjam, jangan terjebak. Bahwa Anda ingin berdakwah bukan dengan tindakan kriminal, tapi dengan cara memberikan edukasi dan pemahaman. Prinsipnya adalah bagi saya, ketika Anda punya hutang pinjol, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah segera berhenti hutang. Begitu. Kemudian prioritaskan mana yang paling mendesak. Jadi kan ada sesuatu yang penting dan mendesak. Contoh lapar banget. Kalau nggak lapar, maka mendesak, maka uang harus kuat makan. Sakit penting, mendesak. Makanya orang berhutang itu bukan untuk tujuan konsumtif. Sebetulnya orang berhutang yang sebetulnya adalah kepepet. Ya, kalau untuk membeli sesuatu yang diangan-angan pikiran Anda, maka ya begitulah resiko yang akan Anda terima. Anda tidak akan pernah nyaman. Nah, sekarang ya, saya ingin khusus kepada siapapun yang baru gagal bayar, baik di Akulaku, di Kredivo, di Indodana, misalnya di EasyCash, di Julo, di Amarbank, di Tunaiku, di semua platform yang legal maupun yang ilegal. Kamu teorinya satu. Dari itu ini semua kontekator mengatakan itu. Jangan panik, jangan takut pada asumsi nanti kamu dipermalukan, gak usah. Yang harus kamu takutkan adalah takut kamu terjebak dalam yang namanya lingkaran setan, yaitu bayar hutang dengan hutang. Nah, kalau itu yang terjadi, maka berapapun asetmu akan hilang. Dan ini sudah terjadi ke semua orang. Karena itu bagi kalian yang hari ini memiliki situasi itu, udah nggak usah panik dulu ya. Kamu bisa bergabung langsung di channel kami. Kami di situ banyak yang akan memberikan penjelasan, memberikan share pengalaman. Kemudian yang ketiga, kamu berusaha untuk mencatat, lebih disiplin lagi bekerja, lebih kemudian produktif lagi ya. Berusaha untuk saling menguatkan kembali. Dan yang keempat, jangan malu karena urusan pinjol sehingga kamu melakukan tindakan amoral ya. Jadi udah tenang aja, hutang kecil jangan disepelekan. Kalau disepelekan meskipun 2.000 Anda nggak bisa bayar. Hutang besar jangan Anda sepelekan juga, atau Anda takuti, bingungkan, jangan. Karena sebesar apapun hutangmu, kalau kamu punya niat yang sungguh-sungguh untuk bayar, pasti bisa dibayar. Bagi pinjol ilegal, gak usah dibayar, stop bayar dulu ya. Bahwa kamu menggunakan uang itu dan kamu tidak rela, kamu takut, disimpan uang yang kamu pakai, dicatat. Nanti suatu saat siapa tahu ada orang yang datang mengaku di perusahaan itu dan jelas terverifikasi, ya sudah kamu kasih aja ya kan. Ini sebagai upaya kita untuk aman dari risiko-risiko yang akan terjadi, terutama bagi yang beriman. Kemudian yang kedua, bagi pinjol legal, kamu jangan memaksakan diri. Gak usah takut pada dana bunga yang meninggi, kemudian denda yang kemudian membengkak. Gak usah takut itu, karena kita juga punya hak ya. Bagi orang gagal bayar itu ada hak-hak, lobby, hak-hak. Bahkan mereka juga yang akan lobby ke kita, kan seperti itu. Mereka juga punya asuransi, kita juga punya hak untuk lobby. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah dipikir terlalu nemen-nemen, nggak usah dalam-dalam mikirnya soal utang. Udah
semua akan beres pada waktunya. Itu saja dari saya, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa doakan kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.